Perkenalkan, nama saya Fida Zikiah, NIM 181510601022. Halo, nama saya Dava Cahya Masjid Andiani, NIM 181510601023. Perkenalkan, nama saya Vita Atika Ningrum, NIM 181510601027. Perkenalkan, nama saya Afifah Hanani, NIM 181510601029. Delia Selva Wulan Septiana, NIM 181510601026 dari golongan G kelompok 4. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok G4 akan menampilkan sebuah video yang berjudul Peranan Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Suku Bunga dan Inflasi serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 4 negara Asia, yaitu Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Di sini kami menggunakan jurnal dari Dedi Sunaryo Nainggolan dan Aisyah Trirahayu. Happy watching! Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang permasalahan. Jadi tolak ukur dari kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari mekanisme kebijakan moneter yang diambil masing-masing negara. Suatu negara akan dipandang memiliki kondisi ekonomi yang baik ketika dia telah berhasil membantu masyarakatnya untuk menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kondisi ekonomi yang baik, ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk melakukan kerjasama dan berinvestasi di negara tersebut. Untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, maka ada lembaga tersendiri yang mengatur hal ini. Lembaga itu akan melakukan pengaturan pada suku bunga dan melakukan pengendalian terhadap tingkat inflasi suatu negara, juga melakukan pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga ini disebut sebagai Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia yaitu ada pada Bank Indonesia. Poin pentingnya adalah pengaturan suku bunga dan pengendalian tingkat inflasi merupakan salah satu kebijakan moneter yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian suku bunga. Apa sih yang dimaksud dengan suku bunga? Suku bunga merupakan harga dari pinjaman. Suku bunga adalah salah satu variabel yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian, di mana dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Suku bunga memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bagi masyarakat yang memiliki dana lebih untuk ditabung atau diinvestasikan, di mana ketika suku bunga meningkat, maka masyarakat akan tertarik untuk menabung sejumlah dana yang dimiliki. Yang kedua yaitu suku bunga digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan permintaan dan penawaran uang yang beredar dan juga untuk mengatur jumlah uang yang beredar sehingga keadaan perekonomian akan kembali stabil. Yang selanjutnya, inflasi yaitu sebuah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan secara terus-menerus. Inflasi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Yang kedua yaitu cost push inflation, terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Kemudian, faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu yang pertama, perubahan tingkat pendapatan. Yang kedua, perubahan suku bunga dan minat untuk menabung. Dan yang terakhir yaitu perubahan terhadap jumlah barang yang diekspor. Selanjutnya yaitu pengaruh perubahan tingkat suku bunga. Yang pertama adalah perubahan suku bunga itu sendiri. Jadi suku bunga bisa berubah, naik atau turun. Yang kedua, perubahan tingkat investasi. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa suku bunga mempengaruhi minat seseorang untuk saving atau investasi. Jadi, peningkatan suku bunga cenderung menyebabkan pengurangan pengeluaran untuk investasi. Karena di saat suku bunga cenderung naik, orang memilih untuk menabung dengan harapan mereka mendapatkan kembali yang lebih besar dari tabungan awalnya. Dan pengaruh yang ketiga
adalah konsumsi atau permintaan semakin tinggi. Ketika suku bunga meningkat, orang cenderung malas untuk meminjam ke bank karena dikhawatirkan tidak dapat mengembalikan pinjamannya yang terlalu tinggi. Akhirnya, kemampuan untuk konsumsi menjadi berkurang. Namun, jika suku bunga menurun, maka orang akan berani untuk meminjam ke bank. Dan saat itu juga, orang akan melakukan kegiatan konsumsi yang sangat tinggi. Pengaruh dari hal tersebut yaitu harga akan menjadi meningkat. Kegiatan konsumsi yang tinggi menyebabkan harga menjadi cenderung lebih tinggi. Jadi, suku bunga yang tinggi akan menyebabkan uang yang beredar juga akan makin banyak. Karena tidak ada kecenderungan untuk menabung. Ketika 4 hal tersebut terjadi, maka inflasi akan timbul. Ketika inflasi sudah timbul, yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu mengatur daripada suku bunga yang ada. Apakah itu menaikkan atau menurunkan sehingga terjadi kestabilan ekonomi. Selanjutnya adalah slide mengenai metode analisis pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pada jurnal yang kami gunakan, terdapat 3 metode yaitu Common Constant, Fig Effect, dan Random Effect Model, di mana pada jurnal itu tidak semua metode digunakan. Maka dari itu digunakan uji Cow untuk menentukan metode mana yang terbaik antara Common Constant dengan Fig Effect, dan juga uji Hausman untuk menentukan metode yang terbaik dari Fig Effect dan Random Effect. Sementara itu, pengertian dari Common Constant sendiri adalah memiliki intercept dan slope tetap antar waktu dan individu. Untuk metode Fig Effect, yaitu slope-nya tetap, tetapi intercept-nya yang berbeda antar individu. Karena intercept berbeda antar individu, maka untuk membedakannya dibutuhkan bantuan demi variabel. Maka dari itu, metode ini juga sering dikenal dengan sebutan least square demi variable. Dan yang ketiga, pengertian mengenai metode Random Effect. Sedikit berbeda dengan 2 metode di atas, Random Effect memiliki intercept yang dianggap sebagai variabel acak atau random dengan mempunyai nilai rata-rata. Intercept tidak dianggap konstan. Oleh karena itu, metode ini juga sering disebut dengan sebutan error competent model. Slide selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari pembahasan kelompok kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Sunaryo dan Siti Aisyah menggunakan metode Common Effect dengan uji Lagrange Multiple, dapat disimpulkan bahwa suku bunga inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara Asia, yaitu Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia. Terima kasih. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.